permisi Bu. Ya, mari. Selamat pagi. Mari, silahkan duduk. Selamat pagi, Rafa. Tumben pagi-pagi ke ruang BK. Kira-kira Rafa ada perlu apa datang ke ruang BK ini? Sebenarnya Bu mau curhat Bu. Oh, mau curhat. Oh, iya. Ada jam di kelas? Bu, jam ini Bu, jam kosong sih Bu. Oh, iya. Pelajaran apa? IPA Bu. Oh, IPA dari Ibu Diana ya. Oh iya. Tadi juga Ibu lihat Ibu Diana itu ada izin katanya. Jadi Rafa ambil waktu ke sini di saat jam kosong ya. Iya Bu. Rafa mau curhat sama Ibu. Iya Bu. Oke. Karena setiap memulai kegiatan orang itu selalu berdoa. Orang mau berdoa dulu nih. Nanti yang mau berdoa itu Ibu yang pimpin. Kita akan berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Jadi sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Rafa. Rafa sudah datang ke ruang BK yang sederhana ini, sudah mau curhat kepada Ibu. Sebelumnya Ibu ingin mau tanya, bagaimana keadaan Rafa beberapa hari ini? Kebetulan kan beberapa hari ini ada banyak kegiatan, ada libur-liburnya. Kira-kira keadaannya bagaimana? Keadaannya Bu seperti biasa Bu. Seperti biasa. Ini kan sudah mau ujian, sudah ada persiapan. Sudah Bu. Kartu kontrol sudah ditandatangani oleh berapa guru? Punya saya Bu baru 2 Bu. Oh, baru 2? Sudah kurang minggu ini loh, baru 2. Iya Bu. Tapi yang lain sudah ya? Ya Bu. Mungkin kurang ditandatangani saja, tugas-tugasnya sudah selesaikan. Dalam proses Bu. Selalu seperti itu dalam proses. Besok ini libur lagi. Ya. Jadi ada kesempatan lagi ya untuk mengerjakan tugas-tugas. Saya dengar besok libur. Sudah Bu. Iya, jadi itu waktu libur di hari Jumat kemarin, hari besok manfaatkan supaya bisa mengerjakan tugas-tugas supaya kartu kontrol paling lambat hari Jumat sudah ditandatangani oleh semua guru ya. Oke Bu. Oke, jadi tadi Rafa bilang Rafa ingin curhat. Nah, kalau ingin curhat seperti ini, modelnya di ruang BK itu namanya konseling individual. Rafa sebelumnya pernah ikut konseling individual? Belum Bu. Nah, jadi ini Ibu mau jelaskan Jadi konseling individual itu tujuannya adalah untuk mengentaskan masalah yang Rafa hadapi. Untuk Ibu di sini membantu Rafa untuk menyelesaikan masalah yang Rafa hadapi dengan supaya Rafa bisa berkembang lebih optimal. Dan langkahnya itu biasanya di konseling individual itu langkahnya itu ada 3. Ada tahap inti seperti ini, tahap awal nanti, dan tahap akhir. Nah, lalu biasanya di dalam konseling individual itu ada beberapa asas. Jadi yang paling utama dalam konseling individual itu Ibu harap segala apa yang orang bicarakan di sini bisa jadi rahasia dan tidak diceritakan ke orang lain. Iya Bu. Jadi apa yang orang bahas di sini Rafa bisa tetap selesaikan di sini, tidak perlu diceritakan ke orang lain ya. Nah, selanjutnya biasanya juga ada kan yang datang ragu-ragu ke ruangan ini, jangan sampai kita mau baca cerita Ibu semua bilang ke orang-orang seperti itu. Jadi tidak ya. Pokoknya masalah yang orang selesaikan di sini akan selesai di tempat ini dan tidak perlu dibawa di tempat lain. Nah, lalu Ibu harap nanti kalau Rafa mau bicara, Rafa tadi kan bilang mau curhat. Iya Bu. Ibu harap Rafa itu bisa lebih terbuka. Jadi bercerita sesantainya saja, tidak perlu takut-takut, tidak perlu malu-malu. Bercerita sesantainya saja, orang akan bercerita santai sambil mengentaskan masalah yang Rafa hadapi. Rafa sudah mengerti? Sudah Bu. Yang sudah panjang lebar Ibu sampaikan, Rafa sudah paham? Paham Bu. Oke. Nah, kira-kira karena tadi Rafa datang ke sini karena hanya ambil waktu di jam kosong,
orang melaksanakan kegiatan ini kira-kira berapa menit? 40 menit, Bu. Oke, 40 menit ya. Berarti mungkin akan selesai ketika bel istirahat berbunyi. Rafa sudah siap? Siap, Bu. Oke, sudah siap. Ibu ingin bertanya, Rafa tadi datang ke sini mau curhat, yang ibu tahu cuma mau curhat. Ibu tidak tahu ada masalah apa, ibu tidak tahu apa yang mengganjal di hatinya Rafa. Ibu mau minta Rafa bercerita secara santai, bercerita saja semua yang Rafa rasakan, semua apa yang Rafa alami, semua apa yang mengganjal di hati, ceritakan saja secara santai, ibu akan berusaha mendengarkan. Silahkan. Ya, Bu, kita ada orang kurang percaya diri, Bu. Karena di rumah Bapak jaga bentak, Bapak jaga kritik, Bapak bilang anak laki-laki masa ngebat tamanin perempuan. Ya, sedangkan kita berteman, Bu, ada laki-laki mendua, Bu, karena kita di orang kan malu-malu mau berteman orang yang baru. Jadi kita berteman dengan ada yang tapi teman-teman yang kita kenal, Bu, dari lama pun cuma 5 orang, Bu. Mari kalau aja kawan tak kita, Bu, mesti pergaulan lebih luas dan, Bu. Mari kita kurang percaya diri, Bu, dengan kita orang ini. Oke. Sifat. Jadi Rafa bilang tadi, Rafa selalu biasa ada bentakan dari rumah. Berikutnya, Bapak mau marah waktu teman yang perempuan. Padahal itu perempuan Rafa teman Iya, Bu. dari lama. Lama. Iya. Yang ibu mau tanya, kira-kira Bapak Bamara ini seperti apa? Mana mesti bertamang dengan orang luar supaya pergaulan lebih luas, banyak orang kenal ke kita. Sampai kita malu, Bu, pertama macam orang yang kita kenal. Sedangkan di sekolah, Bu, kita kurang percaya diri macam mau cari di muka umum atau di kelas lah, mau kasih pendapat begitu, Bu. Jadi Rafa ini sering dapat marah dari bapak lantaran bapak teman yang perempuan toh. Padahal Rafa teman-teman perempuan itu teman saudari lama. Dari lama ini kira-kira kapan? Dari SD kelas 5. Oke, dari SD kelas 5, Rafa sekarang kelas 2 SMP. Iya, Bu. So kurang lebih ada 3 tahun Kang. Iya, Bu. Rafa nyaman bapak teman orang perempuan. Nyaman, Bu. Iya, nyaman karena pada dasarnya Rafa bilang tadi Rafa tidak percaya diri. Iya, Bu. Jadi mau baku teman yang orang baru rasa malu. Iya, Bu. Nah, tadi ibu dengar Rafa bilang Rafa biasanya rasa malu kalau mau ungkapkan pendapat di depan Umum, Bu. di depan umum itu kira-kira seperti apa? Mau menjawab soal yang guru kasih, Bu. Di depan kelas biasa guru ada tunjuk, Iya. apalagi Mau berdoa di apel, Bu. biasa ibu sering lihat orang berdoa di apel itu cepat sekali dong berdoa, cuma langsung selesai. Padahal kan kalau ibu pikir kalau di agamanya Rafa itu kan berdoa itu setiap hari toh. Iya, Bu. Pokoknya setiap mulai kegiatan, setiap ini, tapi mau berdoa saja malu. Sampai berdoa malu di depan umum. Iya, Bu, karena nggak percaya diri, Bu. Apa Rafa tidak percaya diri ini hanya ada di sekolah atau di rumah juga seperti ini? Di luar sekolah juga, Bu. Di luar rumah, Bu. sekolah, dengan di rumah. Contohnya seperti apa? Percaya diri pas Bapak jaga bilang, oh, mana laki-laki banyak cerewet, banyak ini, Bu. Jadi sehingga kita punya percaya diri dong macam ikut kegiatan-kegiatan dari gereja. Kita pernah ikut, Bu, kan? Kita berperan sebagai di peran situ, Bu, gagal, Bu, karena malu, Bu. Oke, jadi Bapak bilang laki-laki itu dibuat terlalu banyak bicara kan? Ya. Kalau boleh ibu tahu, kira-kira Papa di rumah itu, Papa dan Mama masih ada? Masih, Bu. Papa dan Mama di rumah itu seperti apa kalau mau dengan anak-anak, dengan Rafa? Bapak juga Pak bilang, no, kita ini kepala keluarga, ya, kita paling betul. Jadi itu dari istri dan dari anak, kita nggak terlalu betul, Bu.
jadi mesti dari kepala keluarga yang paling betul. Oh, jadi Papa bermaksud semua anggota keluarga itu harus bandingan Papa, Kang. Iya Bu. Rafa pernah apa ya? Rafa pernah coba bicara atau apa? Rafa kan so besar tuh, pasti so biasa bercerita dengan mama dan papa. Rafa pernah bicara sama papa, ada pak marah, ada pak bentak begitu? Pernah Bu. Nah, contohnya seperti apa? Pak siapa Pak pilih kok ini yang makanan ini paling mama suka setelah Papa bilang pokoknya enggak paling tahu Papa mau kesukaan cuma Papa yang paling tahu. Oh, begitu kan? Iya Bu. Pokoknya papa mau, papa yang paling tahu. Iya. Jadi itu yang bikin Rafa jadi tidak percaya Percaya diri. diri Bu. Papa seperti itu dari Rafa masih kecil atau sudah besar sekarang? Sudah dari lama Bu. Sudah dari lama, dari masih kecil kan? Iya. Jadi dari masih kecil papa itu selalu menekankan bahwa yang benar di dalam rumah itu adalah papa. Iya. Rafa dengan mama dengan saudara-saudara mesti bandingkan papa kan? Iya. Oh, oke. Nah, Rafa percaya diri tadi kan seperti yang Rafa jelaskan tadi apa? Maksudnya bentuk rasa percaya dirinya Rafa di rumah dan bentuk rendahnya Rafa percaya diri itu di rumah dan di sekolah itu seperti apa? Tidak mengungkapkan pendapat, apalagi berdoa. Kalau di rumah seperti apa? Kalau di rumah berarti takut ya mau menyuarakan pendapat, karena baru mau bilang apa semua pemarah ini kan, berarti itu yang mempengaruhi Rafa kan. Sampai di sekolah susah mau jawab pertanyaan, bahkan sampai Rafa teman cuma itu saja. Saking takutnya, jangan sampai. Apakah Rafa kan tadi Rafa bilang ibu kita pertama cuma 2, cuma itu terus. Kenapa tidak mau berteman dengan yang lain? Rafa kan laki-laki, Rafa bilang Rafa pertama tadi perempuan ada 2. Kenapa tidak mencoba membuka diri? Apa yang bikin Rafa takut? Apakah karena Rafa jangan sampai orang mau bersama dengan kita? Apakah seperti itu? Iya Bu, karena malu Bu temani orang lain. Jadi padahal ini kan kelas SMP, harusnya kan punya teman lebih banyak, tapi teman cuma itu saja ya. Iya. Nah, oke. Rafa bilang tadi Rafa tidak percaya diri, ibu saya malu, saya kadang kalau ditunjuk di depan kelas saya biasa kalau Rafa malu itu sampai tutup pori begitu dan. Iya Bu. Oh iya, sampai bersuara dingin. Sampai bersuara dingin Iya. Astaga. Jadi Rafa biasa sampai bersuara dingin, sampai tidak mau ditunjuk di depan umum, mau berdoa saja, yang kegiatan sehari-hari Rafa takut di apel. Nah, biasanya hal-hal seperti itu menimbulkan kesulitan. Misalnya karena terlalu malu ditunjuk. Kira-kira apa DP kesulitan dari hal itu? Malu karena aku paling salah Bu. Orang lain yang betul, jadi kita nggak usah Bu, karena tapi zaman itu pantar teman-teman mau tertawa akan. Jangan sampai tetap teman-teman mau tertawakan. Iya. Jangan sampai kali kita salah, teman-teman tertawa. Pernah tidak? Padahal kita itu jawaban tadi yang benar, menantang kita malu. Jadi tidak jadi jawab. Jadi yang dapat nilai cuma teman. Begitu pernah? Pernah Bu. Nah, tadi berbicara dari rumah kan, Bapak selalu menekan sehingga Rafa tidak percaya diri. Kira-kira Rafa pernah dapatkan hal itu tidak di sekolah, baik dari guru atau teman, yang membuat Rafa lebih malu lagi dan lebih malu lagi membuat bicara ini. Pernah tidak dapat perlakuan kemarin guru ada bantah atau guru ada kritik, atau guru pernah bilang, aduh Rafa salah Rafa jawaban seperti itu. Pernah tidak? Pernah Bu, kalau guru nggak pernah kritik Bu, cuma teman-teman Bu. Teman-teman bentuk salahnya Rafa itu
teman-teman perlakuan itu seperti apa? seperti oh ini harus baca bu di pernah muka umum pernah baca bu mar di zaman salah bu sehingga teman-teman jika dari oh mau kok bodoh minta apa itu dia nggak terlalu paham jadi semua malu dong bu karena di muka umum lagi. Oh, jadi lebih malu lagi kan? Iya, Bu. Jadi dapat perlakuan lagi dari teman-teman, ditertawakan di depan umum. Iya, Bu. Tapi kalau dari guru tidak pernah kan? Nggak pernah. Tidak pernah dapat kritikan. Jadi yang mesti kamu ingat di dalam proses belajar itu baik Rafa, teman atau guru semuanya itu orang dalam proses belajar. Jadi tidak perlu malu-malu. Setelah kejadian itu masih berani tidak berbicara di depan umum? Enggak bu lebih suka sendiri bu. Lebih suka sendiri? Iya. Padahal sebenarnya kalau ibu lihat Rafa itu orang yang pintar, orang yang maksudnya boleh lah, Rafa tidak terlalu nakal, Rafa selalu rajin kalau sama ibu mapel, tidak perlu takut mengungkapkan pendapat. Kalau memang salah, ya berarti belajar lagi. Nah selanjutnya, jadi kelemahannya Rafa itu tadi apa ya? Malu, Nggak percaya diri. tidak percaya diri, takut ada. Ada Bu. Kalau mau minta berdoa di depan apel itu kenapa tidak mau? Lebih malu deh, karena satu sekolah. Karena situ sekolah apalagi salah bilang paling takut apa pikir umum tahu akan ini karena di muka umum lagi satu sekolah jadi enggak suka tampil di muka Bu. Lebih suka sendiri. Jadi tidak suka tampil di depan umum. Iya, Bu. Rafa lebih suka sendiri. Padahal sebenarnya tidak apa-apa. Justru Rafa pernah tidak maksudnya melatih diri. Kan setelah kejadian tadi Rafa bilang, ibu soalnya mau lagi, soalnya lebih malu. Pernah tidak setelah itu memberanikan diri lagi untuk tampil? Kalau tampil enggak Bu. Cuman pernah berkenalan dengan teman baru untuk gagal Bu karena malu. Nah, kira-kira gagalnya itu seperti apa? Macam suka sama teman yang orang lain ada yang bayang dan kalau bentak-bentak Itu teman cewek atau cowok? cowok Bu karena Cowok. suka sama teman yang orang lain kan Bu. Selain dari itu teman yang dua tadi yang Iya. perempuan Kang, cuma mungkin Rafa malu. Malu, Bu. Jadi soalnya tidak ada bapak kenaman lagi. Oke. Jadi Rafa tadi bilang Rafa itu takut, Rafa itu malu. Nah, kira-kira Rafa ingin berubah tidak? Suka berubah ya. Masih proses Bu. Nah, masih proses ya. Iya. Justru karena itu datang ke ruangannya ibu ya. Ya Nah, tidak percaya diri, malu, takut, sampai basuh dingin, sampai tutup mulut, itu Rafa ingin mengubah. ya Rafa target perubahan di sekolah itu seperti apa kira-kira untuk Rafa tidak percaya diri ini? berubah Bu. Berubahnya seperti apa misalnya? Dari percaya diri sudah tidak lagi percaya diri sudah percaya diri Bu. Dengan cara kalau guru mau tunjuk atau apa, Ya, gitu. kalau guru mau tunjuk tidak apa-apa, boleh langsung maju. Jadi Rafa mesti ingat di dalam proses pembelajaran itu semuanya itu orang belajar. Seperti yang ibu bilang tadi, orang guru, siswa dengan teman-teman itu semuanya dalam proses belajar. Jadi kalau salah itu wajar, nih. Ya, Kalau salah itu wajar. Itu Rafa target perubahan. Rafa bilang ingin berubah ibu, tapi sementara proses itu dari sekolah. Kalau dari lingkungan rumah seperti apa? Kan tadi Rafa bilang di rumah papa selalu, pokoknya papa egois lah, papa selalu yang benar. Kira-kira kalau di rumah Rafa suka mau berubah seperti apa? kalau berubah di rumah Bu malu Bu. Tetap masih takutin papa kan? Ya, Bu. Masih takutin papa. Papa itu orangnya keras sekali atau bagaimana? Kalau dari mama bagaimana? Mama lagi begitu. Kalau mama enggak cuma papa. Papa itu orang tak egois sekali Bu. Menganggap diri paling butuh dari faktornya semua. Jadi kita rasa oh kita belajar ini rendah. Jadi apa dia menjadi papa yang tahu. Nah, Gitu. tadi Rafa bilang Rafa mau suka berubah.
Iya Bu. Rafa merasa Rafa berdiri itu rendah karena papa yang lebih butuh dan papa egois. Kira-kira Rafa mau berubah tidak di dalam rumah? Maksudnya Rafa kan percaya diri juga di dalam rumah. Ada tidak rasa ingin berubah di dalam rumah? Oh, kita harus begini. Kira-kira apa? Suka nggak cerita yang paling apa? Cerita palang-palang Iya, dari apa? iya. Apa lagi? Supaya mau suka orang paling bapak, supaya bapak juga bisa kasih jawaban kayak gitu. Luar mau Bu. Rafa bilang tadi suka mau ramah dengan papa. Memangnya selama ini papa tidak pernah ramah di dalam rumah? Iya benar. Oh, jadi itu yang bikin Rafa takut, mau bicara, Rafa malu, mau bicara dengan papa pun rasanya segan. Iya. Nah, padahal kan orang tua itu tanpa bercerita secara bebas. Itu ibu semua ngerti, berarti Rafa ke bapak itu orang yang yang sedikit mungkin bisa dibilang otoriter, jadi pendapatnya harus selalu didengar. Iya. Cuma dengan Rafa atau dengan mama dia begitu atau dengan adik-adik begitu? Dan orang setiap keluarga Bu. Rafa bersaudara berapa? 3 Bu. Oh iya, bersaudara 3. Jadi Rafa perubahan tadi di sekolah seperti apa? Ingin berubah seperti apa? Mau mengungkapkan pendapat Kang. Iya. Rafa suka dari tidak percaya diri jadi percaya diri dengan cara, kalau di sekolah dengan cara apa? Suka maju ke muka umum Bu. Bagus, suka maju di muka umum, mau salah atau benar maju. Berikut apa lagi kalau di sekolah? Suka maksudnya ke teman-teman, kita tidak semuanya dan pikirkan. Habis itu apa lagi ya? Mau cari teman lain di sekolah? Mau. Harus lebih berani, harus lebih mau berdekat sama teman-teman lain. Kan cuma berteman toh. Rafa pun kan anak yang baik, jadi mungkin tidak akan membawa orang ke hal-hal yang buruk. Tapi ibu ingatkan juga, ini kan Rafa suka ada teman. Nanti mau lihat teman yang bisa membawa ke arah yang lebih baik. Jangan sampai Rafa itu justru berteman dengan mereka itu justru lebih tidak percaya diri lagi. Itu kalau semua doa mau dipanggil di depan umum, mau doa di saat apel atau untuk berbicara di depan apel, mau Rafa kan pengurus OSIS toh? Iya. So harus berani ya. Jadi mesti mau tepis jauh-jauh itu rasa tidak percaya diri. Oke? Kalau di rumah tadi perubahannya Rafa bilang suka membaca cerita dengan papa pelan-pelan. Iya. Gitu. Jadi nanti caranya seperti ini. Kalau mau suka membaca cerita dengan papa dan misalnya Rafa ada mau ambil ekskul apa di sekolah ini, kan harus minta pendapat orang tua. Kira-kira bagusnya apa ya? Ibu mau kasih saran. Kalau mau cerita dengan papa, iya papa pemut. Ada lelah kah? Ada marah-marah kah? Maria papa banget nih. Jadi kalau baca cerita dengan papa itu iya papa keadaan. Ada lelah tidak? Jadi setelah itu ini jangan. Papa boleh kita mau ambil eksunya? Jangan. Nanti kalau mau cerita di dengan papa, papa boleh Rafa mau cerita, kan bercerita pelan-pelan istilahnya. Rafa boleh bercerita, Rafa mau minta pendapat boleh tidak gitu. Rafa suka ambil seperti ini gitu. Tapi hal ini tidak akan langsung terlaksana dengan satu kali Bapak semua langsung jadi orang yang ramah, mau jadi orang yang mau mendengarkan Rafa berpendapat, tidak. Mungkin dalam satu kali percobaan tidak akan berhasil, tetapi itu akan Rafa bikin ulang-ulang. Jadi bukan Bapak keras Rafa semakin jauh. Jadi mesti mau dekati terus. Itu kan Rafa Bapak. Kan Bapak tidak membawa pukul toh, tidak membawa pukul, gini mau makan Rafa toh. Jadi ambil selalu setiap hari.
apa boleh mau bercerita lama-lama, semoga Rafa orang tua hati, Rafa bapak hati itu mau tergerak. Semoga Rafa target perubahan juga ini yang tadi bilang ibu, kita semua maju-maju di depan kelas. Ibu kita semua mau baca di teman lain. Ibu kita mau baca dari sampai papa pelan-pelan. Target perubahannya seperti itu kan? Iya Bu. Nah, jadi ini seperti yang ibu katakan tadi, orang kan ada tahap dalam konseling individual itu ada tahapnya. Orang sudah masuk di tahap inti ini. Nah, ibu tadi kan cuma kasih saran dan Rafa juga sudah mengatakan Rafa ingin berubah seperti ini ibu. Karena Rafa ingin berubah, ibu ingin mau kasih apa ya? Mau memberikan ini ke Rafa seperti konseling, ada sebuah konseling pakai konseling teori Gestalt seperti itu nanti, tapi karena ini waktunya sudah mepet dan konseling itu membutuhkan waktu yang lama, kita akan lanjut hari Rabu bisa Bu. nanti untuk mengurangi rendahnya rasa percaya diri yang Rafa alami itu, orang akan ibu akan menerapkan terapi Gestalt. Nanti orang akan bermain kursi kosong. Nanti ibu akan jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Di kursi kosong itu Rafa akan mempraktekkan bagaimana Rafa dan bagaimana Rafa papa ada marah-marah dan selalu membantah Rafa pendapat. Tapi karena waktunya mepet, itu tadi sudah masuk jam ketiga, orang akan lanjutkan di hari Rabu. Hari Rabu bisa? Bisa. Pas kan ada jamnya ibu kan di hari Rabu. Iya. Semoga Rafa sehat, Rafa bisa datang lagi. Jadi proses konseling ini belum berakhir, Nek. Belum berakhir, masih akan dilanjutkan di hari Rabu. Oke, jadi akan dilanjutkan di hari Rabu. Kira-kira setelah orang proses konseling tadi, ada yang ingin Rafa tanyakan atau apa yang ingin Rafa sampaikan atau Rafa ingin berpendapat seperti apa? Apakah Rafa ingin bertanya atau apa? Silahkan. Tidak ada. Oh, tidak ada untuk saat ini ya. Jadi karena proses konseling ini belum berakhir, masih akan dilanjutkan hari Rabu nanti ya. Oke, jadi Ibu kembali mengucapkan terima kasih. Rafa sudah datang di tempat Ibu, so bercerita, walaupun di tempat sederhana ini, so bercerita. Nanti datang lagi ya hari Rabu untuk supaya proses konseling ini bisa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa, jadi untuk menutup kegiatan ini kita berdoa lagi ya. Oke. Silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa ibu yang mau pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu ucapkan terima kasih sekali lagi Rafa sudah datang. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di hari Rabu. Waktunya nanti ibu selalu ada di ruang BK. Kalau tidak ada di ruang BK, bisa dicari di ruang guru. Mungkin setelah jam istirahat, Rafa boleh datang di tempat ini. Nanti cari ibu ya. Insya Allah sama-sama. Rafa tidak ada halangan, ibu pun tidak ada halangan Oke. Ibu ucapkan terima kasih. Rafa sudah datang. Terima kasih sebelumnya dan selamat pagi. Oke. Kembali ke kelas ya. Ya Bu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.